Kehamilan kembar non-identical. Kembar dua yang tidak identik. Ini sekitar 28 minggu. Jadi kalau kembar non-identik itu bisa kembar dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Ini kebetulan mereka saling berhadapan. Jadi bisa kita tampilkan wajah keduanya dalam satu frame, dalam satu tangkapan layar ya. Biasanya kalau hamil kembar itu satunya menghadap ke sana, satunya menghadap ke situ. Jadi sulit kita mau menampilkan pose berdua ya, kadang-kadang sulit sekali. Ini kebetulan mereka saling berhadapan, jadi ya bisa kita amati mereka sedang melakukan apa berdua. Yang paling penting itu kita harus mengetahui perbedaan berat keduanya. Jadi kalau kembar non-identik itu selisihnya bisa semingguan, karena terjadi 2 kali masa ovulasi yang berbeda dan bisa saja beratnya berbeda. Yang membedakan dengan kehamilan identik itu jumlah plasentanya. Jadi kalau plasentanya 2 pasti dia kembarnya kembar non-identik. Namun yang kita harus pastikan setelah jumlah plasenta itu jelas 1 atau 2, baru kita lihat perbedaan antara keduanya. Kalau kembar identik, mereka bisa ada resiko twin to twins, Townsend syndrome, jadi saling berebut makanan. Tapi kalau kembarnya non-identik dengan 2 plasenta, kalau perbedaannya berat itu sekitar 25%, yaitu tidak ada masalah karena mereka punya plasenta masing-masing. Hanya masalahnya kok bisa berbedanya jauh, umumnya karena salah satu plasenta menyerap makanannya tidak bagus. Tapi resiko twin to twin tidak ada ya. Jadi ini kembar non-identik, kembar 2. Nanti baru kita ukur masing-masing perbedaan beratnya berapa persen. Kita coba tampilkan lagi ya. Tadi susah juga untuk mendapatkan profil wajah keduanya. Ini soalnya sudah memasuki awal trimester ketiga, jadi ya kita cuma mengukur pertumbuhannya saja. Kita lihat jumlah air ketuban masing-masing, kemudian berat masing-masing, kita ukur dengan seksama, jangan meleset ya ukurannya. Dan karena dia kembar 2, pastikan posisi janin masing-masing, jangan ketukar-tukar. Nanti kita sudah kira mengukur yang satu, ternyata yang diukur yang lain. Kemudian baru kita mengukur yang lain, ternyata kita melakukan pengukuran pada janin yang sama gitu. Tapi kalau sudah minggu 28 biasanya sih bayi sudah sulit mau pindah-pindah ya. Jadi kalau dia posisinya di kanan ya dia akan terus di kanan, kalau di kiri ya dia terus di kiri. Ini kita mengukur biometri masing-masing setara 28 menjelang 29 minggu. Ini bayi yang pertama. Kemudian nanti kita mau mengukur bayi yang kedua, yaitu sekat pemisahnya terlihat. Nah, kita pastikan dulu posisi bayi yang kedua. Kalau dia di kanan ya selesaikan semua ukurannya nih ya. Nah, ini bentuk kepala, semuanya tampak normal. Upayakan kalau melihat posisi anatomi semuanya sudah selesai di trimester kedua ya. Kalau udah trimester ketiga tuh kita tinggal melihat berat bayinya saja yang bertumbuh, jumlah ketuban,
aliran darah ya dan posisi plasenta. Nah, ini kita mau mengukur bayi yang kedua. Nah, ini tulang paha. Jadi kita sudah tidak melihat anatomi lagi karena sudah hamilnya besar, apalagi ini bayi kembar kan sulit untuk melihat anatomi lagi di minggu segini. Ya, jadi ini kembar tidak identik 28-29 minggu. Nah, kita ukur masing-masing. Pastikan posisinya benar, ukuran-ukuran semuanya ukuran punya bayi masing-masing, jangan ketukar-tukar ukurannya. Apalagi kalau kembarnya lebih dari 2, kembar 3, kembar 4, kita mengukur bayinya bingung. Ya, itu. Kemudian kita bandingkan. Jadi kalau bayi identical atau kembar yang identik, itu pertumbuhan tidak boleh lebih dari 25% bedanya, karena mereka bisa saling berebut makanan ya. Tapi kalau kembar non identik tidak usah khawatir, tidak berlaku hukum yang sesuai dengan twin identik ya. Ini berat masing-masing kita bandingkan 1,3 versus 1,1. Jadi ini masih dalam seimbang berat 28 menjelang 29 minggu, bedanya 20%, tidak ada masalah. Dan mereka akan menyesuaikan tempatnya, jadi mulai akan mengecilkan berat masing-masing, tidak seperti berat bayi tunggal di minggu yang seharusnya, supaya masih bisa muat di perut ibunya. Ya, itulah mekanisme adaptasi dari bayi kembar, dia menyesuaikan diri sendiri supaya dia masih bisa muat untuk kehamilan itu berlanjut sampai cukup bulannya, jangan sampai lahir prematur. Makanya mereka biasanya akan mengurangi berat keduanya masing-masing.